Ya, Indonesia baru-baru ini dikabarkan akan bergabung dengan kelompok BRICS yang terdiri dari 5 negara di dalamnya. Ada Brazil, Rusia, India, China, dan juga Afrika Selatan. Nah, sebenarnya kita tahu Indonesia sudah bergabung dengan kelompok G20 begitu ya, di mana di dalam G20 tersebut juga ada negara-negara BRICS. Nah, lalu apakah memang ada potensi yang besar dari kelompok BRICS sampai Indonesia juga mempertimbangkan untuk bergabung dengan kelompok ini? Kalau kita ingat, sekarang ini juga negara-negara dengan perekonomian terbesar di dunia tergabung dalam kelompok G7 atau kelompok 7. Nah, apakah perekonomian negara-negara BRICS ini nantinya juga berpeluang menyamai atau bahkan menyalip kelompok G7 ini? Selengkapnya akan kita bahas di siang hari ini dalam BRICS versus G7, mana yang lebih kuat? Kita lihat di slide pertama, di mana mengamati secara mendalam terkait fenomena adu kuat dua kelompok besar dunia, yakni BRICS dan juga kelompok 7 G7. Kita mulai dulu siapa saja negara-negara yang tergabung di dalamnya ya. Nah, memang yang pertama ada BRICS, negara yang tergabung dalam BRICS sendiri terdapat negara Brazil, Rusia, India, China, dan juga Afrika Selatan. Para pemimpin negara BRICS ini pertama kali bertemu di 2006 dan konferensi tingkat tinggi BRICS yang pertama dilakukan itu di tahun 2009. Nah, di sini memang sedangkan G7 sendiri di dalamnya terdapat negara Amerika Serikat, Inggris, Italia, Jepang, Jerman, Kanada, dan juga Perancis. Kelompok 7 atau G7 didirikan kalau kita ingat pada tahun 1975 sebagai tanggapan atas krisis minyak pada waktu itu. Nah, kalau dilihat dari usianya, tentu G7 atau kelompok 7 jauh lebih tua begitu ya, andai kita bandingkan dengan BRICS. Dari nama-nama negaranya saja mayoritas sudah dikenal. Nah, sebagai negara-negara yang tentunya negara maju, dari statusnya juga sudah di negara maju. Lalu apa benar BRICS berpotensi menyalip G7 dengan kekuatan ekonominya? Kita lihat di slide selanjutnya. Nah, di sini ada kita mengamati dari data inilah yang dipublikasi oleh Statista, bisa terlihat begitu ya, bahwa ternyata PDB negara yang tergabung dalam BRICS nyatanya belum bisa menyalip PDB dari negara-negara yang tergabung dalam G7. Kita lihat untuk warna putih ini memang negara G7 dan yang warna kuning adalah BRICS. Kita lihat dari trennya saja bisa dilihat bahwa memang yang warna putih lebih tinggi ketimbang yang warna kuning. Bahkan angkanya pun masih terlampau cukup jauh di sini dan memang kalau kita lihat ini angka PDB dari negara-negara BRICS kenaikannya dalam setidaknya 20 tahun terakhir ini cukup tinggi. Karena dari tahun 2003 ke tahun 2013, PDB negara BRICS ini kenaikannya mencapai sekitar 377%. Nah, dari tahun 2013 ke tahun 2023 diperkirakan mencapai kenaikan PDB total negara BRICS ini mencapai 66% banyaknya. Kalau kita bandingkan dengan kenaikan PDB negara G7 di sini dari tahun 2003 kenaikannya hanya sekitar 42% saja dan dari tahun 2013 ke tahun 2023 kenaikannya 30% saja atau lebih kecil begitu ya kenaikannya dibandingkan kenaikan di negara-negara yang tergabung di dalamnya member dari BRICS ini. Nah, jadi juga bisa disimpulkan bahwa kenaikan angka PDB dari negara BRICS ini juga terbilang lebih pesat daripada negara G7. Dan kalau kita ingat beberapa waktu lalu institusi keuangan Goldman Sachs juga pernah mengeluarkan riset yang memperkirakan bahwa ekonomi China bahkan bisa menyalip atau berpotensi menyalip Amerika Serikat di tahun 2050 nanti. Dan di tahun 2075, bahkan ekonomi China dan juga India diprediksi sama-sama melampaui ekonomi Amerika Serikat. Jadi ya memang betul begitu ya, tidak menutup kemungkinan juga BRICS ke depannya bisa saja menyalip angka yang dimiliki oleh G7 atau kelompok 7. Lalu kita akan lihat juga bagaimana kontribusi dari BRICS terhadap ekonomi atau PDB secara global. Seperti apa perbandingannya dengan kontribusi negara G7? Kita lihat di slide selanjutnya. Nah, di sini Anda juga bisa melihat data terkait porsi PDB BRICS dan juga G7 terhadap PDB global. Sebesar apa sih sebetulnya kontribusinya? Bisa dilihat di sini bahwa masih lebih besar negara G7 begitu ya yang berkontribusi lebih besar terhadap PDB global. Namun lagi dan lagi Anda bisa lihat di sini posisinya juga ternyata sudah semakin mepet begitu ya di tahun ke tahunnya atau memang sudah makin mendekati. Karena memang kalau dilihat juga di BRICS dan juga G7 ini juga semakin balap-balapan dari negaranya atau porsi PDB-nya terhadap PDB global. Karena kalau dilihat juga sekitar 63% di 2023
perkiraannya 2023 perkiraannya porsi tinggal 43% saja. Sementara PDB BRICS yang di 2003 baru sekitar 8,9%, di 2023 ini porsinya sudah jadi sekitar 26%. Apabila kedepannya ini juga perekonomian negara BRICS juga makin kuat begitu ya. Andai kita cermati lagi secara angka-angkanya. Nah, kalau misalnya memang perekonomian negara BRICS makin kuat, maka bisa saja ada peluang porsi PDB BRICS ini makin menyamai kelompok 7 atau G7, atau mungkin bahkan bisa menyalipnya di tahun-tahun ke depannya. Apalagi salah satu rencana dari BRICS adalah melepas ketergantungan terhadap mata uang negeri Paman Sam tersebut atau dolar Amerika Serikat. Lalu bagaimana dengan Indonesia yang katanya ingin bergabung dengan BRICS? Apakah betul adanya? Kita lihat di slide selanjutnya. Nah, ini kita kaitkan dengan Indonesia yang memiliki rencana bergabung untuk menjadi anggota BRICS. Terbaru ini memang cukup ramai begitu ya di lini masa masyarakat yang mana membahas terkait rencana Indonesia bergabung dengan BRICS. Bahkan untuk Presiden Jokowi pun didesak untuk mempublikasi bagaimana detailnya dari rencana tersebut. Saat ditanya oleh awak media terkait rencana Indonesia bergabung dengan BRICS, Presiden Jokowi pun hanya menjawab, nanti diputuskan. Kalimat ini pun juga menjadi tanda tanya apakah rencana ini akan menguntungkan bagi Indonesia atau justru banyak kerugiannya dari rencana ini apabila memang terrealisasi ke depannya. Anda menilik pernyataan juga yang dilontarkan oleh Kadin begitu ya. Indonesia adalah negara non-blok yang seharusnya tidak berpihak pada kelompok manapun. Dan Indonesia juga bisa memanfaatkan peluang khususnya terkait ekonomi perdagangan secara bebas tanpa terkendala karena tergabung dalam satu kelompok atau suatu kelompok. Memang sih China dan juga India kini juga jadi mitra dagang utama negara kita, tapi jangan salah, Amerika juga memiliki persentase yang tidak sedikit dari segi perdagangan Indonesia dan juga Amerika. Maka dari itu kita nantikan secara bersama-sama, akankah Indonesia benar-benar tergabung dalam BRICS atau hanya isu hangat yang beredar saja di lini masa pada saat ini.